Nabi Musa dan wanita pezina. Pada saat itu senja terlihat merona, seorang wanita berjalan terhuyung-huyung. Pakaiannya yang serba hitam menandakan bahwa ia sedang berduka. Kerudungnya menangkup rapat hampir seluruh wajahnya. Tanpa rias muka atau perhiasan menempel di tubuhnya. Kulit yang bersih, badan yang ramping dan roman mukanya yang cantik, tidak dapat menghapus kesan kepedihan yang tengah dialami dalam hidupnya. Ia melangkah terseok-seok mendekati rumah Nabi Musa alaihi salam. Diketuknya pintu perlahan sambil mengucapkan salam. Maka terdengarlah ucapan dari dalam, "Silakan masuk." Perempuan cantik itu lalu berjalan masuk sambil kepalanya terus merunduk. Air matanya berlinang tatkala ia berkata, "Wahai Nabi Allah, tolonglah saya, doakan saya agar Allah berkenan mengampuni dosa keji saya." "Apakah dosamu wahai wanita ayu?" tanya Nabi Musa terkejut. "Saya takut mengatakannya," jawab wanita cantik. "Katakanlah, jangan ragu-ragu," desak Nabi Musa. Maka perempuan itu bercerita, "Saya telah berzina." Kepala Nabi Musa terangkat, hatinya tersentak kaget bukan kepalang. Perempuan itu melanjutkan, "Dari perzinaan itu saya pun hamil. Setelah anak itu lahir, langsung saya cekik lehernya sampai meninggal," ucap wanita itu sambil menangis sejadi-jadinya. Nabi Musa berapi-api matanya. Dengan muka merah ia menghardik, "Dasar perempuan bejat, enyah kamu dari sini. Agar azab Allah tidak jatuh ke dalam rumahku karena perbuatanmu. Pergi!" teriak Nabi Musa sambil memalingkan mata karena jijik. Mendengar perkataan tersebut, perempuan berwajah ayu itu dengan hati hancur luluh, segera bangkit dan melangkah keluar. Kakinya terantuk-antuk keluar dari dalam rumah Nabi Musa. Ratap tangisnya amat memilukan. Ia tak tahu harus kemana lagi mengadu. Bahkan ia tak tahu mau kemana lagi kakinya melangkah. Bila seorang nabi saja sudah menolaknya, bagaimana pula manusia lain akan menerimanya? Tergambar olehnya betapa besar dosanya, betapa jahat perbuatannya. Namun wanita itu tidak tahu, bahwa sepeninggalnya malaikat Jibril turun mendatangi Nabi Musa. Sang Ruhul Amin Jibril lalu bertanya, "Mengapa engkau mengusir seorang wanita yang hendak bertobat dari dosanya? Apakah engkau tidak tahu dosa yang lebih besar daripadanya?" Nabi Musa terperangah. "Dosa apakah yang lebih besar dari kekejian wanita pezina dan pembunuh itu?" tanya Nabi Musa dengan penuh rasa ingin tahu. "Betulkah ada dosa yang lebih besar daripada perempuan yang hina itu?" Lanjutnya, "Ada," jawab Jibril dengan tegas. "Dosa apakah itu?" tanya Musa makin penasaran. "Orang yang dengan sengaja meninggalkan sholat dan tanpa menyesal. Orang itu dosanya lebih besar daripada 1000 kali berzina," jelas Jibril. Mendengar penjelasan tersebut, Nabi Musa menyesal kemudian memanggil wanita tadi untuk menghadap kembali kepadanya. Ia mengangkat tangan dengan khusyuk untuk memohonkan ampunan kepada Allah bagi perempuan tersebut. Nabi Musa menyadari, bahwa orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja dan tanpa penyesalan, sama saja dengan berkeyakinan bahwa sholat itu tidak wajib dan tidak perlu atas dirinya. Berarti ia seakan-akan menyepelekan perintah Allah, bahkan seolah-olah menganggap Allah tidak punya hak untuk mengatur dan memerintah hambanya. Sedangkan orang yang benar-benar bertobat dan menyesali dosanya dengan sungguh-sungguh berarti masih mempunyai iman di dadanya dan yakin bahwa Allah itu berada di jalan ketaatan kepadanya. Itulah sebabnya Allah pasti mau menerima kedatangannya dan memaafkan dosa-dosanya. Wallahu alam bisawab.